Ya, halo semuanya. Jadi di video kali ini saya akan mereview mata kuliah jaringan komputer yang sudah saya pelajari di kelas. Oke, mungkin langsung saja. Evolusi komputer. Generasi pertama, tabung vakum. Pada tahun 1946, komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Tapi, hal ini sangat tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang besar serta panas yang berlebih. Generasi pertama masih menggunakan bahasa mesin yang hanya bisa dimengerti oleh komputer itu sendiri. Lalu ada generasi kedua yang menggunakan transistor. Sekitar tahun 1959 hingga 1965, komputer generasi kedua mulai digunakan. Komputer yang menggunakan teknologi yang bernama transistor yang menggantikan tabung vakum. Dan juga pada generasi ini tidak lagi menggunakan bahasa mesin. Lalu ada generasi ketiga, integrated circuits. Pada generasi ini, komputer menggunakan transistor yang diperkecil yang diletakkan pada IC atau integrated circuits dengan beberapa resistor dan kapasitor. Dan juga pada generasi ini, komputer sudah mulai menggunakan monitor dan keyboard. Next generation, microprocessor. Ya, pada generasi ini, komputer menggunakan sebuah chip microprocessor yang memungkinkan komputer bekerja dengan lebih cepat dibanding generasi sebelumnya. Dari mulai awal tahun 2000-an hingga sekarang. Jenis teknologi jaringan. Ada LAN, Local Area Network, merupakan suatu jaringan yang hanya mencakup wilayah lokal. Dua ada MAN, Metropolitan Area Network, adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah yang luas, seperti mencakup antar kota. Yang ketiga ada WAN, Wide Area Network, jaringan komputernya mencakup antar negara atau benua. Biasanya terhubung dengan kabel fiber optik dan menanamkannya di dalam tanah maupun di jalur bawah laut. OSI layer. Jadi, OSI layer itu ada 7 yang terbagi menjadi 2, yaitu lower layer dan upper layer. Lower layer yang pertama adalah physical layer, yaitu lapisan fisik yang berhubungan dengan sinyal dan dekat dengan hardware, lebih ke fisiknya. Yang kedua ada data link layer. Lapisan ini cukup penting karena berfungsi untuk mengkoreksi suatu kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit data dikelompokkan ke dalam frame, pengalamatan hardware, dan juga menentukan bagaimana hardware dapat bekerja. Yang ketiga ada network layer. Lapisan ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat IP sehingga komputer dapat terhubung dalam suatu jaringan. Yang keempat ada transport layer. Lapisan ini berfungsi sebagai pengantar yang memastikan data dapat berjalan mulus dari server ke klien. Yang kelima ada session layer. Lapisan ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun. Lalu keenam ada presentation layer. Lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan data yang akan ditransfer ke aplikasi. Dan yang terakhir atau paling atas yaitu application layer, merupakan lapisan yang akan dilewati pertama kali ketika data ditransfer dan lapisan terakhir yang dilewati ketika komputer klien telah menerima datanya. Lalu ada topologi jaringan. Di topologi jaringan itu adalah suatu cara untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk suatu jaringan. Juga topologi jaringan ini terbagi berbagai macam. Pertama itu ada topologi mesh, yaitu topologi jaringan di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Bisa disebut dedicated link. Topologi tree. Topologi tree adalah topologi yang berbentuk seperti pohon yang merupakan gabungan dari sistem topologi bus dan star, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama beberapa topologi star. Lalu, topologi bus merupakan topologi yang media transmisinya menggunakan kabel tunggal atau kabel pusat, tempat yang menghubungkan klien dan server. Topologi ring yaitu topologi yang menghubungkan antar komputer dengan cara membentuk rangkaian seperti sebuah lingkaran. Lalu topologi star adalah topologi yang berbentuk seperti bintang, di mana dari beberapa komputer memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Perangkat jaringan. Ya, perangkat jaringan ada file server, merupakan suatu komputer yang menjadi inti server dari suatu jaringan. Lalu ada workstation, komputer yang terhubung ke file server dalam satu jaringan. Lalu ada hub, perangkat yang menyambungkan kabel-kabel dari suatu workstation. Lalu ada repeater, perangkat yang berfungsi sebagai penguat sinyal. Kemudian ada bridge, perangkat yang berfungsi untuk membagi jaringan. Dan terakhir ada router, perangkat yang berfungsi untuk membagikan suatu IP address.
Ya, tadi merupakan sebuah review tentang materi jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf, and bye-bye.